teman-teman yang di Polda Metro Jaya, saya berjanji saya akan minggat dari negara yang saya cintai ini, Pak. Saya sudah tidak percaya lagi dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Ada orang yang sudah dihina, ada orang yang sudah dicemarkan nama baik, tetapi malah mengalah. Saya tidak akan percaya itu. Bapak Jokowi, tolong jangan cabut laporan Bapak yang ada di Polda Metro Jaya. Ini saya kira mengejutkan ini ya, bahwa proses laporan Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tempo hari dan dinyatakan bahwa laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya itu gugur. Ternyata Allah membukakan mata, ini campur tangan Tuhan ini. Tiba-tiba KPU bisa menunjukkan. Itu ternyata menggetarkan institusi lain. Kenapa? Kami mendaftarkan perkara kepada Komisi Informasi Jawa Tengah. Ya, ternyata dia tanya, Pak Taufik itu benar. Lah kalau benar gimana? Benar Pak itu Pak? Iya benar. Dia kaget. Padahal kami belum diperiksa, belum ada relas. Tahu-tahu dia men-DM kami, kok itu benar. Artinya ini kulminasi, kalau aku tadi bilang total football ini nanti digulung semua. Siapa yang digulung? Yang digulung pertama adalah tim ses yang mendaftarkan Pak Jokowi ke KPU. Dan yang kedua tentu Pak Jokowi itu sendiri, ketua atau sekjen Peradi Bersatu. Ya, Peradi Bersatu itu orang pertama yang harus dijebloskan. Saya berikan satu fakta-fakta bahwa mereka sudah nge-PR. Kemarin saya menerima WhatsApp, Pak Jokowi akan mencabut paduannya. Dan ancaman itu muncul di tengah-tengah kabar bahwa Joko Widodo itu akan mencabut laporannya ke Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini juga ramai ini kabar soal ini. Tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan sumber resminya ini informasi ini, apakah dari Pak Jokowi langsung atau dari pengacaranya atau dari para relawannya. Kalau selama ini Pak Jokowi dan pendukungnya selalu mengatakan Pak Jokowi sudah menyerahkan ijazah. Pak Jokowi di wawancara bilang nanti ini akan makin banyak, korbannya makin banyak yang akan diperiksa. Sekarang ini berbalik arah. Kalau sepak bola, ini sepak bola Belanda, namanya total football. Kenapa? Karena isu utamanya tentang ijazah itu Allah tunjukkan sudah diposting sebelumnya, utamanya oleh Dian Sandi, pengurus Partai Solidaritas Indonesia, itu tanggal 1 April 2025 dan sudah ditonton pada saat itu 7,9 juta. Ternyata Allah membukakan mata, ini campur tangan Tuhan ini. Tiba-tiba KPU bisa menunjukkan. Itu ternyata menggetarkan institusi lain. Kenapa? Kami mendaftarkan perkara kepada Komisi Informasi Jawa Tengah. Ya, ternyata dia tanya, Pak Taufik itu benar. Lah kalau benar gimana? Benar Pak itu Pak? Iya benar. Dia kaget. Padahal kami belum diperiksa, belum ada relas. Tahu-tahu dia men-DM kami, kok itu benar. Artinya ini kulminasi, kalau aku tadi bilang total football ini nanti digulung semua. Siapa yang digulung? Yang digulung pertama adalah tim ses yang mendaftarkan Pak Jokowi ke KPU. Dan yang kedua tentu Pak Jokowi itu sendiri. Kalau tim ses kita lihat apakah di situ ada Anggit. Anggit ini dulu mantan redaktur pelaksana Solo Pos. Ya, apakah di situ ada Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Kota Surakarta, ya. Apakah di situ ada Pak Iman dan sebagainya? Ya, ini perlu dicek. Mau tidak mau akan menjadi bola salju yang menggelinding. Oke, dan ini menurut analisa saya, analisa politis dulu baru nanti bicara analisa hukum. Analisa politis saya ini tentunya kalau fair nanti dengan fakta-fakta ini kemudian menjadi bukti pidana, maka akan kena kepada semua orang. Nah, jadi kita menganalisa pada akhirnya apakah itu rektor UGM, apakah wakil rektor UGM, apakah itu dekan Fakultas Kehutanan UGM, dan terutama itu ketua atau sekjen Peradi Bersatu. Ya, Peradi Bersatu itu orang pertama yang harus dijebloskan. Sama bukan bonus. Plusnya adalah Sylvester Matutina. Jebloskan lagi karena dia dua pidana yang pertama belum selesai, napi. Yang kedua pidana baru yang mengatakan 99% Roy Suryo dan kawan-kawan masuk. Lalu yang kedua karena di situ sudah dipublikasikan dan sumbernya sama, berarti semua orang yang kemarin mengatakan bahwa ini benar, ini asli dan mengatakan Roy Suryo, Tifa, dan Rismond itu sebagai menyebarkan kabar bohong, merubah data. Oke teman-teman, selamat datang di channel ini. Jumpa lagi bersama saya. Nah, bagi teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah video yang begitu menarik kita bahas pada saat ini teman-teman. Di cuplikan video tersebut teman-teman, tentu ada yang namanya komentar dan tanggapan masyarakat Indonesia, yang dimana kasus ijazah Pak Jokowi masih belum selesai saat ini teman-teman. Nah, maka dari itu teman-teman, mari kita melihat dan membacakan satu persatu komentar atau tanggapan masyarakat atau netizen Indonesia di cuplikan video tersebut teman-teman. Langsung saja teman-teman kita membacakan. Di sini ada yang berkomentar mengatakan, udah terbukti kebohongannya, segera kasih pelajaran saja. Mantan Presiden Korsel sudah dihukum. Kapan mantan Presiden ke-7 dihukum juga? Jokowi satu-satunya yang akan dipenjarakan dan dihukum mati. Menghukum Jokowi, semua penegak hukum tidak berdosa. Maju terus RRT, jangan sampai kendor. Suarakan kebenaran biar ada efek jerah
bagi penipu. Nah, teman-teman katanya di sini lagi, kalau lihat mukanya memang muka kuda, bisa saja dicabut, tapi kalau lihat mukanya dengan muka tidak punya malu, bisa saja tetap dilanjutkan walaupun jelas-jelas ketahuan ijazahnya. Nanti terbukti ijazah palsu. Nah, dengan dasarnya hukum, muka tidak punya malu. Mari kita tunggu saja endingnya seperti apa, katanya teman-teman. Nah, di sini teman-teman komentar selanjutnya, kalau kasusnya ini gugur tidak diperpanjang dengan alasan kurang alat bukti untuk dihukum, maka 2 orang yang pernah dihukum 6 tahun itu suruh nuntut balik karena mereka sudah dipenjarakan. Sampai kiamat Jokowi nggak bisa nunjukin ijazahnya karena memang nggak ada yang asli. Oke teman-teman, komentar berikutnya di sini ada yang berkomentar mengatakan tim sukses Jokowi harus berani tampil di medsos untuk menjelaskan kalau ijazah yang digunakan buat mendaftar di semua KPU adalah ijazah dari pasar pojok pramuka. Katanya teman-teman, rakyat cerdas tidak akan bisa dibohongi lagi. Prabowo akan melindungi si Jokowi selama Kapolri masih Jenderal Listio Sigit. Jokowi aman dan tidak tersentuh hukum. Insya Allah kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Manusia hanya pandai berbohong dan tipu-tipu, tapi Allah akan menunjukkan kebenarannya. Nah teman-teman, komentar berikutnya mengatakan kalau Jokowi terdesak pasti kabur, difasilitasi oleh para termul-termulnya. Ayo mahasiswa UGM bersihkan kampus Anda dari orang yang termul. Kalau memang laporan dicabut itu pasti karena Jokowi takut menghadapi persidangan karena dia harus membuktikan kalau ijazahnya palsu. Artinya ini juga indikasi bahwa ijazahnya palsu. Mudah-mudahan Allah segera membuka kebohongan Jokowi dan geng Jokowi. Siapa yang ngurus Jokowi harus tanggung jawab, katanya teman-teman. Nah berikut teman-teman, partai-partai sebagai Jokowi untuk capres demi keadilan harus di meja hijaukan. Jokowi harus diadili, hukum jangan tebang pilih. Adili Jokowi dan kronis-kronisnya, sita semua hartanya untuk negara. Komentar berikutnya teman-teman, ada yang berkomentar mengatakan maju terus untuk kebenaran untuk rakyat Indonesia. Semoga yang benar nampak kebenarannya, yang zalim nampak jelas kezalimannya. Semoga lebih cepat, lebih bagus. Amin. Bagus, lawan terus, kebenaran pasti menang. Nah teman-teman, berikut sudah pasti Polri pacok termul, usut tuntas termul. Semoga dalam bulan Ramadan ini Allah membukakan jalan. Makanya polisi dikembalikan di bawah TNI biar semua masalah selesai. Semoga kebenaran tetap menang di bulan puasa ini. Semoga pendusta menyadari kesalahannya, azab neraka lebih baik. Nah teman-teman, berikut komentar selanjutnya. Malaysia saja berani memenjarakan Perdana Menterinya yang korup selama 150 tahun. Kapan Indonesia penjarakan Jokowi? Benar sekali, nasi 10.000 aja dibela-belain, teriak-teriak tanpa arah dan sampai keluar urat lehernya, ucapnya teman-teman. Nah di sini teman-teman, komentar selanjutnya, Rorismo Dr. Tifa adalah muncul pahlawan kejujuran melawan manusia golongan pembohong dan penipuan, hanya merusak institusi pendidikan dan merugikan penegakan hukum, merugikan negara yang waras. Itu katanya teman-teman. Nah di sini teman-teman, komentar berikutnya, Jokowi masukkan gorong-gorong aja, langsung dicor sebagai hukumnya ijazah palsu. Mereka sedang menantang pengadilan Allah di akhirat nantinya. Pak Joko Widodo, Presiden RI ke-7, adalah pemimpin terbaik yang pernah dipunyai bangsa ini. Masyarakat tahu hasil karya yang bermanfaat untuk bangsa. Semoga di bulan Ramadan 1447 tahun ini para penjahat dan memfitnahnya bertobat dan mengaku dosa sehingga menjadi manusia yang benar dan mulia. Komentar berikutnya teman-teman, memang begitulah adanya harap maklum ijazah palsu tukang bohong terbukti, ijazah palsu penjilat, ijazah palsu pun mati kutu. Nah komentar berikutnya teman-teman, kalau dia gentle jangan cabut laporannya. Sebenarnya dicabut atau ditekan ke dalam sama saja, seperti orang
memperkosa seorang perempuan, kalau sudah diperkosa dicabut atau ditekan. Nah teman-teman, berikut selanjutnya, pengkhianatan negara kok terus ditutupi. Percok-percok itu kasus Wina Cirebon, 7 orang gak salah ditangkap, diinterogasi, disiksa, disuruh minum air kencing supaya ngakulah. Jelas-jelas Jokowi walaupun mantan presiden tetapi masih cawe-cawe merusak negara, manfaatkan hukum, dibungkam, seharusnya ditangkap, dipenjarakan dan dimiskinkan. Para termul lagi cemut-cemut, jurang nenek, ketahuan tukang bohong, makan tak enak, tidur tak nyenyak. Salam waras. Sigit Om Jack, Dek rektor yang genit itu adalah satu sindikat kejahatan kepalsuan dokumen ijazah Pak Jokowi. Mukidi Konoha yang bikin ribut, ijazahnya ditunjukkan sudah selesai dulu. Oke baik teman-teman, itu saja dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.